Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Crypto Rich Media. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Crypto Rich Media, silahkan bantu subscribe channel Crypto Rich Media karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Baby Dogecoin. Bagaimana kabar kalian, Baby Doge Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Baby Doge sedikit mengalami kenaikan 1,21% data dari CoinMarketCap dan harganya masih 0,00017 rupiah, teman-teman ya. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan 1,82%, dan seperti yang kita lihat untuk candlestick di bulan November masih membentuk batang berwarna merah ya, teman-teman ya. Oke, video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Hari ini untuk global crypto market cap naik 2,27% dan BTC kembali di angka 261 juta rupiah, Ethereum 18,8 dan BNB 4,69 rupiah, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita pantau untuk holder saat ini. Jumlah holder BB Dogecoin 1.641.000 dan transfernya 6,7 juta transfer, teman-teman. Transaksinya sangat ramai sekali di sini. Kita bisa lihat untuk berita yang pertama ya di sini bahwa untuk BB Doge akan segera melaunching farming ya, atau segera hadir pertanian yang bisa dibagikan, teman-teman. Wow. Oke, kemudian di sini ya sudah live ya, atau sudah bisa digunakan untuk BB Dogecoin Swap, teman-teman. Jadi jangan lupa juga untuk mengikuti giveaway untuk BB Dogecoin ini, teman-teman ya. Jadi semakin banyak ya transaksinya, maka semakin berkurang untuk jumlah supply-nya, teman-teman. Jadi untuk salah satu meme token ini, Baby Dogecoin, menerapkan sistem deflasi, teman-teman. Jadi ketika transaksi maka otomatis koinnya juga akan berkurang. Oke, untuk berita global ya, kripto global di sini New York menandatangani moratorium penambangan kripto 2 tahun, teman-teman. Jadi New York ini secara resmi menjadi negara bagian pertama yang mengeluarkan moratorium penambangan kripto bertenaga bahan bakar fosil. The New York Times melaporkan gubernur negara bagian itu, Kathy Hochul, menandatangani larangan 2 tahun atas izin untuk operasi penambangan Proof of Work atau POW. Undang-undang tersebut mulai berlaku setelah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari kegiatan bahan bakar berbasis karbon. Tidak dilakukan lagi penambangan kripto sekarang terjebak dalam garis bidik dan pengejaran itu. Selain itu, undang-undang tersebut disahkan awal tahun ini dan secara resmi ditandatangani hari ini, teman-teman. Kemudian moratorium ini penambangan kripto sekarang diberlakukan di New York. Tindakan penambangan kripto memiliki banyak manfaat untuk kebebasan finansial, terdesentralisasi, dan perkembangan mata uang virtual. Namun di tengah kebaikan besar yang dilakukannya, selalu ada satu kelemahan, teman-teman. Dampaknya terhadap lingkungan melalui kebutuhan akan daya komputasi yang besar. Ya, itu telah ditandatangani oleh New York karena Senate Bill telah resmi ditandatangani oleh gubernur negara bagian, dan selanjutnya memo tentang RUU itu dirilis. Ini menyatakan undang-undang akan melarang izin undang-undang konversi lingkungan dikeluarkan selama 2 tahun untuk operasi penambangan mata uang kripto dan bukti kerja yang dioperasikan melalui fasilitas pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar berbasis karbon. Kemudian Gubernur Hochul menyatakan langkah itu adalah langkah kunci bagi New York saat kami bekerja untuk mengatasi krisis iklim global. Selanjutnya, hal ini menambah keinginannya untuk memastikan bahwa New York terus menjadi pusat inovasi keuangan, sekaligus mengambil langkah penting untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan. Meskipun undang-undang tersebut bertentangan dengan fasilitas berbasis bahan bakar karbon, undang-undang baru masih mengizinkan izin yang dikeluarkan untuk alternatif berbasis karbon ya, dapat mengarah pada inovasi seperti pembangkit listrik tenaga air, dan ini adalah sumber energi alternatif yang memungkinkan untuk tujuan penambangan kripto. Kemudian mekanisme POW digunakan oleh beberapa kripto terbesar di dunia termasuk Bitcoin dan Ethereum. Sebaliknya, September tahun ini melihat transisi Ethereum ke mekanisme bukti kepemilikan saham yang kurang insentif ya. Dan penambangan sangat penting untuk kripto karena memungkinkan pembuatan blok baru. Meskipun demikian, kebutuhan daya komputasi yang kuat untuk menghitung bersamaan yang sangat rumit untuk memproses transaksi telah menimbulkan kemarahan para pecinta lingkungan. Jadi kekhawatirannya adalah apa yang akan terjadi pada kehadiran platform kripto di negara bagian New York. Selain itu, CEO Kamar Daging Digital
memiliki pendirian yang kuat terhadap keputusan Hochul. Dan Boring ini mentweet tidak ada industri lain New York yang dikesampingkan karena penggunaan energinya. Kemudian ini adalah presiden berbahaya untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak menggunakan kekuasaan, teman-teman. Kemudian mengenai senator Amerika Serikat Elizabeth Warren menyerang kripto di tengah keruntuhan FTX ya di sini ya. Jadi setelah keruntuhan FTX ini, industri telah melihat berbagai macam reaksi dari penilaian yang cermat hingga kepanikan dan paronia. Semua pihak telah terwakili, namun penyebaran rasa takut adalah pendekatan yang diambil oleh Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren dalam serangannya baru-baru ini terhadap industri mata uang kripto. Menulis op-ed Wall Street Journal, politisi itu sekali lagi memamerkan persepsi yang salah dari begitu banyak pejabat mengenai FTX setelahnya. Dan dengan demikian, mereka tidak menunjukkan kemarahan pada orang bertanggung jawab, tetapi pada industri secara keseluruhan, teman-teman. Kemudian untuk kejatuhan FTX ini adalah sebuah tragedi tidak seperti apapun yang pernah dilihat oleh komunitas kripto, dan itu melihat kehancuran salah satu platform perdagangan terpusat ya teman-teman. Dan kejatuhan ini adalah kesalahan dari Manfred atau SBF sebagai mantan miliarder mengatur skandal berpotensi kehilangan aset. Pelanggan tidak memiliki kontrol internal perusahaan yang tepat, teman-teman ya. Jadi skandal inilah yang membuat senator Amerika Serikat ini mengeluarkan serangan terhadap dunia kripto. Pemerintah secara resmi membuat untuk Wall Street Journal yang menyatakan keyakinan bahwa mata uang kripto ini yang tidak diatur akan menghancurkan ekonomi ya. Jadi ada food, ada juga good news, teman-teman. Kemudian bagi Warren ini, lainnya yang secara resmi memberitakan manfaat regulasi, ada kesalahpahaman yang jelas tentang apa yang terjadi, dan itu adalah pertukaran yang terpusat dipimpin oleh Manfred, teman-teman. Oke, di sini ada yang good news ya. Mike Novogratz mengatakan Bitcoin tidak akan hilang, teman-teman. Jadi Bos Galaxy Digital tetap optimis tentang masa depan Bitcoin, tetapi dia memperkirakan bahwa banyak proyek yang lebih kecil akhirnya akan musnah, teman-teman. Jadi tetap berhati-hati, teman-teman ya, dalam berinvestasi ya. Jadi dalam wawancara baru ini dengan CNBC, Mike berpendapat bahwa BTC, mata uang kripto terbesar dunia, tidak akan hilang meskipun ada krisis besar nanti. Namun dia yakin bahwa banyak token yang pada akhirnya akan hilang, hanya mata uang kripto yang memiliki beberapa utilitas yang dapat bertahan di musim dingin kripto menurut mogul mata uang kripto. Mogul kripto juga tidak melihat pasar memiliki pemulihan yang cepat dan lancar ya, mengingat industri harus membangun kembali kepercayaan. Kemudian berbicara tentang bencana FTX, mengejutkan, dia menambahkan bahwa pendiri yang dipermalukan sampai Manfred pasti melakukan hal yang ilegal ya. Dan Bos Galaxy baru-baru ini membandingkan FTX dengan penipuan biotek Theranos yang terkenal pada saat itu. Novogratz masih ragu untuk mengatakan apakah FTX ilegal atau tidak bermoral. Jadi untuk miliarder tersebut ya telah mengakui bahwa saat kripto berada di tengah-tengah gelembung. BTC, Ethereum masing-masing turun 76% dan 76% dari rekor all-time high-nya. Yang seperti dilansir di sini, Novogratz baru-baru ini memperkirakan bahwa harga bisa mencapai $500.000 hanya dalam beberapa tahun, teman-teman. Jadi semoga saya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa cuan yang maksimal. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.